praktek hidup yang dialektis antara ego dan super ego. Inilah nanti yang kadang-kadang jadi sumber masalah dalam hidup kita. Ada konflik, ada ketegangan-ketegangan. Disitulah nanti lahir kecemasan-kecemasan dalam hidup kita. Konflik itu sebenarnya karakter kehidupan. Nggak ada orang hidup yang tanpa konflik. Kalau nggak ada konflik, kehidupan ini nggak akan berkembang. Kalau pakai teorinya Marx, konflik sosial yang bikin dinamika sosial. Kalau nggak ada konflik, hidup ini statis. Harus ada gegerannya dikit, harus ada konfliknya dikit, terus akan lahir sesuatu yang baru. Itu kan logika tesis, antitesis, dan sintesis. Nggak akan lahir ngaji filsafat ini kalau nggak tabrakan antara cita-cita masjid ingin mengadakan pengajian, tapi pengajian yang nggak kayak biasanya. Itu kan ada tabrakan ide. Kalau filsafat aja kayak di kampus, Anda membosankan. Kalau ngaji saja, Anda itu kan ada konflik-konflik ide. Akhirnya lahirlah ide ngaji filsafat. Kalau nggak ada konflik bom atom di Jepang, Indonesia nggak akan merdeka. Itu kan contoh kasarnya gitu. Kalau nggak ada konflik antara SBY dan Megawati, nggak akan ada apa, kan gitu. Selalu sesuatu yang baru pasti didahului oleh konflik. Dalam diri kita juga begitu. Konflik itu main. Kalau nggak ada konflik, statis, malah mudah punah, akan selesai. Karena segala yang statis itu kan pasti terus hilangnya cepat. Jadi kalau kalian punya pacar, bikinlah konflik biar berkembang. Lah kalau statis nggak ada apa-apa, ya monoton, lama-lama mesti bosan. Kalau nggak bikin bosan, ya bikin perkara lah dikit-dikit, bikin kasus. Nah itu nanti hubungannya akan berkembang ke sesuatu yang baru pasti. Mungkin diputus, mungkin ganti yang lain. Loh iya kan, ini baru kan berarti itu ya kan. Alhamdulillah ada yang baru kan gitu. Oke. Alhamdulillah ada konflik. Oke ya. Nah konflik itu kalau dalam bahasanya Freud disebut kecemasan. Ada 3 jenis. Ada kecemasan realita, ada kecemasan neurotik, ada kecemasan moral. Kecemasan realita itu kecemasan akan bahaya yang datangnya dari luar. Itu biasa. Saya takut pulang malam-malam, Pak. Kenapa? Takut masuk angin. Nah, itu kan takut karena faktor dari luar. Saya takut naik bis, Pak. Kenapa? Tidak kenal saya sama konduktornya. Ya mesti wae. Nah, itu takut. Tidak apa-apa, manusiawi. Takut dengan yang bahaya yang dari luar itu lebih mudah diatasi. Saya takut sama hantu, Pak, kan mudah. Karena hantu sesuatu yang di luar dirimu. Tinggal kamu menghindari tempat yang menurutmu berhantu, kan beres. Saya takut, Pak. Ada nggak di sini yang takut dengan lawan jenisnya? Takut sama perempuan. Yang perempuan takut sama laki-laki, ada ya? Itu solusinya gampang. Wong memang nggak ada perempuan yang mau deket sama kamu, jadi aman. Ya kan? Takut dengan bahaya dari luar. Simple. Takut naik mobil, ya nggak usah beli mobil. Takut naik motor, nggak usah beli motor. Sederhana. Jadi jangan terlalu diambil pusing ketakutan dari yang di luar dirimu, karena solusinya pasti sangat sederhana. Yang susah itu kecemasan jenis kedua, kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik itu hubungannya dengan id dan ego. Takut id dan egonya keluar jalur, tidak terpenuhi. Ini neurosis sudah. Karena takut besok anak cucu kita nggak makan, terus hari ini kamu serakah luar biasa, korupsi, itu kan jadi masalah. Itu neurosis. Karena takut kamu jadi gendut,
maka terus ya kamu makan sehari cuma 1 kali, cuma porsinya 3. Sama aja itu ya. Nah, ini ketakutan-ketakutan yang sifatnya neurotik. Takut yang dasarnya id dan ego. Takut egomu tidak beres, kesadaranmu kacau. Takut hasratmu tidak terpenuhi, itu namanya neurosis. Jadi orang harus tidur, terus kamu ternyata nggak bisa tidur, itu neurosis. Jenis neurosis itu ya terjemahnya sakit jiwa. Karena ada kan orang yang takut aneh-aneh, itu kan fobia-fobia, itu kan neurosis semua kan. Ada yang takut ketinggian. Takut ketinggian itu kan problemnya tidak di ketinggiannya, tapi dalam dirinya. Ada yang takut binatang melata, ada yang takut. Di sini ada yang fobia enggak? Ya, ada yang fobia ular, ada yang fobia ular, ulat yang kecil itu. Begitu lihat ulat, wah langsung jingkrak-jingkrak, enggak karu-karuan. Ada yang fobia kegelapan. Begitu gelap, dia langsung pingsan. Ya, ada yang ya takut ruangan. Dia kadang-kadang masuk di ruangan yang sempit itu terus dia pening. Makanya kalau ke mall dia nggak pernah naik di lift. Ya kalau kalian kan nggak pernah naik di lift karena mejetnya mesti keliru. Iya, mejetnya keliru. Mau naik di lift nggak ngerti cara mejetnya, naik eskalator itu maju mundur. Kasihan orang yang di belakangnya. Mall itu tidak didesain untuk kita yang coraknya besok. Oke. Nah, semua fobia-fobia sakit jiwa itu namanya neurosis. Itu biasanya kuncinya ada di id dan ego. Ada id tertentu, ada kebutuhan-kebutuhan biologis tertentu yang takut tidak terpenuhi atau memang sudah tidak terpenuhi, sehingga egonya jadi rusak. Kalau tidak terpenuhi kan egonya sebenarnya nyuruh mbok dipenuhi, tapi tidak bisa. Egonya bilang, alah sama ular aja takut, tapi tidak bisa. Itu yang bikin orang terus sakit jiwa. Tidak tenang, gelisah. Belum. Egonya bilang, sudahlah gendut juga tidak apa-apa, yang penting sehat. Ego yang bilang gitu, tapi idnya bilang tidak bisa. Kalau aku tidak langsung pacarku marah-marah mesti ini. Ada bentrokan antara id sama ego. Itu yang bikin kita sakit jiwa. Hasratmu sih bilang ini sudah waktunya kawin ini, tapi ya mau kawin dikasih makan apa katanya ego. Kerjaan aja belum itu, skripsi nggak selesai. Loh kan egomu yang realistis bilang gitu. Idnya sih sudah ngedek, ingin segera. Idnya mencegah. Oh itu kalau diterus-teruskan lama-lama kamu sakit jiwa. Ya kan? Ya nek bahasa sakit jiwa lembut itu kan bahasa kasarnya kan stres. Stres itu kan karena ada keinginan yang direpresi. Takut deh. Iya bukan takut, itu stres. Ya sekarang lebih dihaluskan lagi, tidak pakai istilah stres tapi galau. Iya kan. Dulu ada lagi penghalusan namanya BT. Itu sebenarnya gejala-gejala neurosis, permulaan kegilaan. Nah, hati-hati ya makanya. Santai aja. Ego sama id tidak usah dibentur-benturkan, tidak usah dipikir terlalu dalam. Itu diantara solusinya. Nah, itu kecemasan jenis kedua. Ada kecemasan jenis ketiga, yaitu kecemasan moral. Kecemasan moral ini hubungannya dengan super ego. Di masyarakat sini, anak soleh itu tiap hari harus ke masjid. Ternyata kamu tidak bisa ke masjid tiap hari. Itu kan kamu merasa bersalah. Iya ya, berarti aku tidak anak soleh. Gimana ini gak enak sama orang tua di kampung. Di sini kerjaanku cuma gitaran, ngobrol, nongkrong. Padahal bapak di rumah itu membayangkan tiap hari aku sobonya masjid, sobonya perpustakaan,
ternyata kenyataannya kok kayak gini ya, jadi nggak enak nih. Itu kecemasan moral. Jadi egomu tabrakan dengan super ego sekarang. Pilih kabari Jogja, wah baik pak di sana. Loh IP-mu kok cuma 2? Loh 2 itu sudah bagus pak, kalau perguruan tinggi ya bapakmu buat apa sih gitu. Itu bapakmu ya manut-manut baik, cuma iya sakitnya di sini. Iya, jadi ya bapakmu manut-manut aja, dirimu sendiri yang galau akhirnya. Aku kok membohongi bapak ya apa ya boleh aku ini, orang tua sudah bayari aku. Kecemasan moral itu sudah. Jadi dalam hidup kita ada kecemasan realitas. Kita takut dengan yang di luar diri kita. Ada kecemasan neurotik. Kita takut ada hasrat, ada dorongan dari diri kita yang tidak terpenuhi. Ada kecemasan moral, ada nilai sosial, ada norma sosial yang kita tabrak. Itu juga menimbulkan kecemasan moral. Kayak kalau ada anak minta-minta di pinggir jalan itu kan, biasanya kamu ngasih. Begitu nggak ngasih kan kamu jadi galau. Iya ya kok aku pelit gitu sih, paling dikasih 500 saja sudah senang, 1000 apalagi kok ngasih gitu aja aku enggak. Itu kan kegelisahanmu sendiri, kegalauanmu sendiri. Itu memang kecemasan moral. Itu kalau dilanjut-lanjutkan ya bisa jadi stres, bisa jadi neurotik. Itu pangkal permasalahan nanti ada di situ. Kecemasan. Ternyata nggak sesederhana ada id kita lampiaskan, ada super ego kita jalani yang kontrolkan ego. Ternyata nggak sesederhana itu. Dalam hidup kita sering-sering tabrakan antara id, ego, dan super ego. Nah, kalau tabrakan itu biasanya, kalau katanya Freud, muncul namanya defense mechanism. Jadi secara psikologis kita membela diri. Caranya membela diri ada sekitar 10 dalam catatan saya kalau dari bukunya Freud. Jadi cara untuk mengatasi stresmu biar sebenarnya kamu salah tapi kamu tetap kelihatan benar. Itu namanya defense mechanism. Mekanisme defensif. Yang pertama represi. Represi itu menekan biar nggak kelihatan. Jadi misalnya kamu suka sama temanmu sak kelas, sementara dia sudah punya pacar, terus kamu udahlah nggak boleh dia sudah punya pacar, ini nggak boleh, dosa saya ini suka sama pacarnya teman ini harus disingkirkan. Nah, itu namanya direpresi. Kamu sembunyikan dalam-dalam. Nah, itu represi. Salah saya ini kayak gini, ini nggak boleh ini, masa. Nah itu tak gini. Kamu pamit di kelas, sebenarnya kamu nggak sakit tapi kamu bikin surat, mohon maaf pak di kuliah siang ini saya nggak masuk karena sakit. Nah, terus kamu ngerti kalau itu salah, maka ini jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketahuan pokoknya. Nah, itu terus kamu represi, kamu sembunyikan dalam-dalam. Itu namanya direpresi, ditekan, dipelenet kalau bahasa Jawa nih. Ditekan itu kan tidak hilang, itu nanti jadi konsumsi bawah sadar. Seolah-olah itu hilang tapi tidak. Dia jadi penghuni bawah sadar. Itu kadang-kadang nyetir perilakumu tapi nggak sadar loh. Sehingga kalau ketemu dosennya tiba-tiba kamu salah tingkah, tiba-tiba kamu merasa nggak enak. Itu karena ada bawah sadar yang bilang tadi aku bohong pada dosen ini. Begitu tadi kamu bohong pada orang tuamu tentang IP, tentang nilai, tentang kehidupanmu di Jogja, itu kan rasanya sudah beda ketika berhadapan sama orang tuamu. Mungkin kamu agak kaku ngomongnya, hati-hati jangan sampai keceplosan. Itu defense mechanism, namanya represi. Disingkirkan dari pikiran, disingkirkan dari wilayah sadar, dari ego. Tapi sebenarnya dia tidak hilang, dia masuk ke wilayah bawah sadar. Jadi hati-hati. Kadang-kadang itu keluar secara nggak sengaja. Mungkin Idul Fitri tiba-tiba kamu ketemu dosenmu, terus Pak lahir batin ya Pak, loh kamu punya salah apa sama saya? Nggak ada sih Pak, paling ya bohong-bohong dikit. Nah itu kan sebenarnya itu nggak sadar kamu ngomong, karena selama ini di pikiranmu kamu merasa saya pernah bohong pada orang ini gitu. Oke, itu
represi namanya. Kamu singkirkan apa yang mengganggumu, kamu buang. Tapi sebenarnya dia tidak hilang, tapi masuk ke bawah sadar. Terus ada juga yang defense mechanism itu adalah reaction formation. Jadi melakukan reaksi. Melakukan reaksi itu karena kamu tahu itu salah, kamu munculkan yang berlawanan. Ya misalnya kamu suka sama seseorang, terus nembak, terus ditolak. Ditolak itu kan galau kamu kan, sakit sinimu. Nah, ya kan, kalau aku ngomong sakit di sini kan yang sakit bukan aku, sinimu yang sakit. Jadi ketika kamu galau, besoknya kalau ada temenmu tanya, kamu suka ya sama itu? Oh enggak, apa perempuan kayak gitu aja. Ini namanya reaction formation. Itu sebenarnya defense mechanism. Mekanismemu untuk membela dirimu biar kamu gak kelihatan jelek, gak kelihatan memalukan. Begitu dapat nilai kamu sedih ya? Enggak. Apa sih nilai itu? Enggak penting. Itu namanya defense mechanism. Nilai itu tidak menjamin masa depan lah. Ngapain sih kita terlalu fokus pada nilai? Karena nilainya jelek. Ya, jadi itu reaction formation. Jadi defense mechanism itu otomatis kamu menolak itu. Karena ya mungkin karena kamu takut dianggap malu, mencederai kehormatan, sebagainya gitulah. Jadi yang diomongkan yang sebaliknya. Gitu. Misalnya kamu dikasih minum orang bertamu, terus yang punya rumah tanya, enak gak mas minumannya? Kamu tahu bahwa kamu harus selalu baik dengan dia, sehingga kalau kamu ngomong gak enak, padahal itu gak enak, putus persahabatanmu dengan dia, maka terus enak. Nah itu sebenarnya defense juga. Jadi memunculkan perilaku yang berlawanan. Ya, jadi justru kebalikannya yang ditampilkan. Makanya ada orang bilang cinta sama benci itu sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Karena kadang-kadang orang yang menampilkan diri sangat benci dengan kita itu sebenarnya yang paling suka dengan kita. Kalau kamu punya 3 teman lawan jenis misalnya ya, yang satu ngobrolnya nyantai aja gak apa, sementara yang satu kaku misalnya. Justru yang kaku itu biasanya yang sangat perhatian pada kita. Yang santai itu ya biasa aja, santai, friend, CS. Sementara yang ini perasaannya deg-degan tuh asli. Jadinya grogi, berarti yang ada rasa itu ya seolah-olah cuek tapi sebenarnya perasaannya tidak karu-karuan itu. Itu defense mechanism. Jadi nggak bisa santai lagi. Oke. Jadi reaction formation itu defense mechanism yang kedua. Defense mechanism yang ketiga adalah displacement. Displacement itu mengarahkan dorongan pada objek yang lebih lemah. Misalnya di kampus kamu dimarahi dosenmu. Karena dosen kamu gak bisa bantah, semangat ya, tapi muangkel kamu dimarahi. Begitu nyampe kos-kosan, gantian temanku tak marah-marahin sekarang. Itu melampiaskan pada yang kenapa sama teman kamu berani, karena lebih lemah dibandingkan kalau melawan dosen. Gitu loh. Tadi kamu diceramai habis-habisan, begitu nyampe kos-kosan gantian temanmu kamu ceramai habis-habisan, untuk melampiaskan ganjelan di hatimu sebenarnya. Atau kalau sampai di rumah adikmu kamu ceramai habis-habisan, kamu marah-marahi, piye kok dik bodoh kowe iki. Padahal tadi sudah dibodoh-bodohin sama dosennya. Sekarang pulang dilampiaskan ke adiknya, ke temannya. Itu namanya displacement. Nyari pelampiasan yang lebih lemah. Habis dibohongi siapa, kurang ajar aku kok dibohongi, tapi balas gak berani wong. Yang bohongi kamu lebih tinggi, terus kamu balas ke yang lebih rendah. Itu namanya displacement.
karena nggak berani bantah, ya nyari sasaran yang lebih lemah. Yang keempat, fiksasi. Kalau fiksasi itu milih zona nyaman. Itu defense mechanism juga. Mbok kamu kursus bahasa Inggris, besok biar bisa ke luar negeri. Enggak usah lah Pak, saya cukup kayak gini aja sudah bersyukur. Nah itu fiksasi. Kamu enggak mau berkembang karena takut. Karena berubah itu kan menakutkan itu kan. Apa ya, aku akan enak kayak gini kalau aku berubah. Kalau aku ganti posisi, kalau aku ganti porsi, maka orang cenderung melakukan fiksasi. Diam di zona nyamannya selama ini. Gimana kalau ngaji filsafat ini kita pindah ke hotel? Nggak usah lah Pak, kayak gini sudah enak, nggak usah macam-macam lah Pak, gini aja lah nyantai. Nah, itu namanya nyari zona nyaman, fiksasi. Padahal kalau fiksasi, kalau nyari zona nyaman saja, mungkin ngaji filsafat kayak gini nggak akan lahir. Kalian yang merasa tidak maju-maju, sebenarnya kuncinya satu, tinggalkan zona nyaman. Sudahlah Pak, kita syukuri aja apa yang ada. Dapat sekian ya sekian. Iya enggak apa-apa, cuma disyukuri itu kalau bahasa jargonannya kan al-mukhafadhah alal qadim wal akhdhu, disyukuri itu al-mukhafadhah alal qadim. Ya yang lama disyukuri, tapi kan tetap al-akhdhu bil jadid. Ambil situasi baru, suasana baru. Kecuali untuk pacar loh ya. Kalau pacar jangan lah, masa saya Pak, pacaran saya prinsipnya al-muhafadhu alal qadim wal akhdhu bil jadid. Rusak itu. Nanti yang lama biarlah tetap seperti itu, tapi kalau ada yang baru ya saya ambil Pak, yang lebih bagus. Tidak boleh. Iya, itu kan kayak lain syakartum la azidanakum itu kan. Kalau kalian bersyukur akan kami tambah, kecuali untuk istri. Jadi jangan pernah bersyukur punya istri, karena begitu kamu bersyukur akan ditambah oleh Allah istrimu. Oke. Jadi fiksasi, tinggal di zona nyaman. Itu sebenarnya sudah banyak. Kalau motivator-motivator itu kan selalu mendorong kamu jangan puas dengan zona nyaman. Kamu tidak akan berkembang. Yang lain itu kecepatannya 100 km per jam. Sementara kalau zona nyaman kamu 0 km per jam. Sekarang sih kamu nyaman, besok kamu akan habis-habisan ketinggalan sama yang jalan cepat. Tapi memang ada orang yang fiksasi, nyaman di zonanya sendiri. Ada yang tidak sekedar berhenti, ada yang mundur, regresi. Regresi itu kembali pada tahap perkembangan selanjutnya. Perkembangan sebelumnya kok selanjutnya. Habis diputus pacarmu terus memang lebih enak kayak dulu gak punya pacar. Punya pacar banyak masalah. Nah itu regresi, kamu balik lagi. Habis kuliah, ternyata kuliah kayak gini, yang mending kayak dulu lah di pondok, gak kuliah kayak gini, apa-apa formal, mundur. Itu kan regresi, itu kamu keluar dari zona nyaman, tapi terus ketakutan sendiri balik lagi, itu regresi. Jadi saya ingin Pak kuliah di luar negeri, begitu nyampe sana, luar negeri nggak enak Pak, terus kamu cepet-cepet pulang, itu regresi. Kembali pada tahap perkembangan selanjutnya. Nggak enak Pak jadi orang dewasa, sumpek, saya gayanya kayak anak kecil aja deh. Nah itu regresi namanya. Cuek dengan segalanya, nah, itu regresi namanya, mundur psikologinya. Tapi ya itu di antara defense mechanism itu. Jadi orang dewasa apa-apa serius Pak, santai aja lah kayak anak kecil, mengalir aja lah. Itu regresi sebenarnya. Mundur. Gak cuma mandek. Kalau zona nyaman itu mandek, kalau ini mundur. Jadi gak sekedar macet, tapi mundur. Itu regresi. Ada proyeksi. Proyeksi itu mengatributkan karena mungkin malu, karena mungkin gak enak, karena mungkin merasa bersalah. Apa yang ada pada dirinya diarahkan pada orang lain. Itu proyeksi. Misalnya
kamu sebenarnya, misalnya ada orang pakai rok mini depannya, terus kamu bilang astagfirullah rok mininya, terus temennya bilang, hei kamu tertarik ya sama rok mini? Oh enggak, perempuannya itu loh, kok pakaian kayak gitu itu kan menggoda, sih disalah kayak perempuannya. Itu namanya proyeksi. Jadi selalu orangnya ini yang salah, bukan aku. Oh enggak, bukan aku, ya dia aja terlalu gitu. Misalnya kamu tanya saya, aku raiso jawab. Terus kamu buat jadi mahasiswa jangan cerewet gitu. Tanya itu ya yang masuk akal aja, malah kamu yang salah. Padahal sini yang tadinya gak bisa jawab. Nah ya, itu namanya proyeksi. Jadi apa yang ada padamu, kamu anggap ini jelek, terus kamu timpakan pada yang lain. Enggak, bukan saya, dia. Itu logika proyeksi. Saya sih enggak. Kamu kok mau-maunya sih patuh sama pacarmu? Enggak, bukan saya, dia aja yang nempel terus padaku. Nah itu proyeksi. Padahal ya kamu yang gitu terus. Yang kamu ya ditempeli mau aja. Itu proyeksi. Apa yang ada padamu, kamu tempelkan pada orang lain. Karena kamu malu kalau itu ternyata kamu. Gitu. Kamu ya yang nyontek, bukan Pak, dia aja yang buka-buka bukunya sehingga saya bisa ngelirik. Ya berdoa itu jenenge. Jadi itu proyeksi namanya. Pokoknya aku tidak bisa salah, yang salah selalu orang lain. Terus jelas-jelas terbukti salah, iso wae cari alasan biar orang lain yang selalu salah. Itu proyeksi namanya. Itu termasuk defense mechanism. Ya sebenarnya kita tiap hari kan sering gitu juga kan. Oke. Yang kebalikannya proyeksi adalah introjeksi. Kalau tadi kan yang ada di aku tak kasih ke orang lain. Kalau introjeksi, yang ada di orang lain tak kasih ke aku. Misalnya kamu dimarahi orang tuamu, kamu itu kuliah, mbok yo kuliah yang benar, jangan pacaran terus. Terus kamu bilang, bapak dulu kan juga gitu. Nah, itu namanya introjeksi. Jadi yang dulu ada di bapakmu, terus kamu atributkan pada dirimu sendiri. Lah yang lain juga gitu, kok ngapain sih? Nah, itu namanya introjeksi. Itu mekanisme pembelaan diri juga. Alah mbok kuliah itu mbok jangan kayak gitulah, yang rajin dikit. Pak, yang lain juga kayak gitu semua Bapak. Itu namanya introjeksi. Jadi mengatributkan apa yang ada pada orang lain untuk dirimu sendiri. Terus ada lagi sublimasi. Kalau sublimasi ini yang khas. Sublimasi ini dorongan-dorongan agresif yang kadang-kadang negatif, yang disubstitusi, diganti untuk yang lain yang positif. Itu sublimasi. Energi yang agresif diarahkan untuk ke yang lain. Itu defense mechanism juga. Saya pernah punya teman dosen dari UKDW yang pendeta, dan dia tidak nikah. Ya suatu ketika pas saya ngobrol tak tanyain, sampean tidak nikah gitu kuat ya? Kira-kira kalau pas pingin gitu ngapain? Kan ya jujur ya kan, ya kan pingin tahu kan? Apa tidak pernah pingin? Terus jawabannya, ya pengen Pak Faiz, cuma dorongan hasrat itu disublimasikan untuk kegiatan yang lain, yang lebih positif, melayani umat, melayani jamaah, kegiatan sosial, baca buku, ngajar. Itu namanya sublimasi. Ya terus tak jawab, kalau saya nggak bisa kayak gitu. Kalau pengen ya pengen. Disublimasi kayak gitu apapun, sahabat itu. Tapi dia bisa. Ada orang yang bisa mensublimasi kayak gitu. Pak, sumpah Pak mikir itu terus, yang lain aja. Daripada capek-capek, kita arahkan energi kita ke yang lain. Itu namanya sublimasi. Nah, setiap hari kita kayak gini ya, tidak boleh kayak gini. Ayo kita ganti acaranya, itu sublimasi. Itu di antara defense mechanism bisa sublimasi. Khususnya untuk dorongan-dorongan hasrat-hasrat yang negatif. Makanya Nabi bilang, wahai pemuda, menikahlah. Kalau kalian tidak bisa nikah, puasalah. Nah puasa itu sublimasi. Energi
ingin itu disublimasikan jadi energi untuk puasa. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Ya kan? Kalau zaman dulu saya guyonan wa man lam yastati fa alaihi bisabin. Siapa yang tidak mampu maka mintalah tolong sabun. Tidak apa-apa itu karena dalilnya kan ada itu kan. Amal yang paling disukai Allah kan amalu rajulun biyadihi. Jadi itu kan dari itu. Jadi amalnya seorang laki-laki dengan tangannya itu termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Kok ketawa hadis ini marang. Oke. Iya. Itu. Iyalah, yang ketawa berarti sering. Yang diem itu defense mechanism. Kuatir ketahuan. Oke. Yang terakhir rasionalisasi. Kalau rasionalisasi itu jangan-jangan kamu ngerti salah, tapi bikin argumen rasional biar tetap benar. Itu rasionalisasi. Misalnya, loh kamu kok nyontek? Enggak pak, saya nyontek ini dalam rangka birrul walidain pak. Nah, itu kan kamu bikin rasionalisasi nih. Kalau saya nyontek, lulusnya kan cepet pak. Kalau lulus cepet, orang tua ringan pak, bayarnya cepet selesai. Jadi ini birrul walidain pak, bukan nyontek pak. Ah itu rasionalisasi, kamu bikin alasan. Sering dalam hidup kita itu sering justru yang dilakukan bukan reasoning, bukan bernalar, tapi rationalization. Membenar-benarkan yang sebenarnya yang sudah kita lakukan duluan, kita setujui duluan, kita percayai duluan. Itu namanya rasionalisasi. Makanya ilmu kalam, teologi itu disebut disiplin rasionalisasi. Dipercayai duluan agamanya, baru dipikirkan secara rasional. Oke, defense mechanism. Dari situlah nanti kan tadi ada banyak masalah. Defense mechanism itu bikin bawah sadarmu numpuk luar biasa. Kalau nggak pinter-pinter manage-nya, orang bisa jadi stres, di tingkat lanjut bisa jadi gila. Nah, solusinya apa? Keluarkan semua yang ada di bawah sadar itu.